Kemudian Nabi SAW mulai mengajarkan adab, ada peperangan. Kata Nabi SAW, "Ughzu bismillah." Berperanglah dengan membaca kalimat Allah, bismillah. Penting ikhwan, bukan hanya berperang saja. Antum mencari kerja juga pakai bismillah. Orang rumah juga ketika melakukan aktivitas di rumah hendaklah baca bismillah. Karena bismillah itu memiliki dua kandungan makna yang sangat penting bagi manusia. Pertama, bentuk isti'anah. Bahwa dalam bismillah itu terkandung isti'anah, permintaan tolong seorang hamba kepada Allah. Karena segala sesuatu pun kalau tidak ada pertolongan Allah, maka tidak mungkin diberikan kemenangan, kesuksesan dalam bekerja, mengeluarkan sebuah permasalahan. Karena sekecil apapun perkara, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ikut campur tangan jadi besar. Tapi sebesar apapun masalah, kalau Allah tolong dan ikut campur tangan, maka masalah itu akan kecil. Maka bacalah bismillah. Yang kedua, tabarrukan. Karena orang yang melakukan aktivitas setelah membaca bismillah, maka pekerjaan itu menjadi berkah. Bukan hanya sekedar halal, tapi berkah. Artinya walaupun bekerja ini umpamanya dapatnya hari ini tidak banyak, antum mungkin jual cincau atau gojek atau apa gitu kan, yang penghasilannya biasa antum dapat 1 juta, oh hari itu dapat 200.000 saja. Tapi kalau antum berjalannya dengan bismillah, maka 200 itu terkadang sama dengan 1 juta. Kenapa? Karena ada berkah di situ. Maka jangan lupa baca bismillah. Kata Rasul, "Ughzu bismillahi fi sabilillah." Berperanglah dengan menyebut nama Allah. Man kafara billah, dan yang diperangi adalah orang yang kufur kepada Allah, bukan orang Islam. Sekarang kita lihat di negeri kita ada pembakaran bendera, tulisannya la ilaha illallah. Semua orang marah. Alasannya bahwa bendera itu bukan bendera ormas tertentu, tapi itu bendera kaum muslimin, itu liwa katanya. Sehingga ada orang yang kemudian memarahnya memuncak sampai membuat iklan di YouTube bawa pedang. Ada yang bawa pedang, ngutuk-ngutuk, mencaci memaki, siap jihad, siap perang. Yang Anda hadapi ini siapa? Di sini Nabi SAW mengatakan, "Man kafara billah." Anda harus berhadapan kalau ingin perang jelas-jelas dengan orang kafir. Mereka kaum muslimin. Nikmat aman itu nikmat besar. Anda boleh marah, Anda boleh marah, dan saya pun marah ketika ada orang yang membakar kalimat la ilaha illallah. Tetapi kita kemudian tidak perlu kemudian tersulut emosi sampai siap jihad, siap perang, siap mati syahid, ngangkat senjata. Oh, gimana antum aturan jihadnya di mana? Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, cukup kita doakan, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Mungkin karena dia melakukannya karena kejahilannya, kita tidak tahu. Tapi kita kutuk-kutuk saja. Tapi tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata mencaci, memaki, mengadu domba, akhirnya kemudian jadi rusuh. Nanti perang saudara, mau antum kayak Suriah? Naudzubillah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memang kita marah dengan perlakuan itu, tapi kemudian kita harus menghadapi dengan tenang, dengan bijak, dengan lembut. Keamanan negara diutamakan. Bagaimanapun nikmat aman itu menguntungkan kaum muslimin. Kita bisa ibadah dengan tenang, cari uang dengan tenang, berumah tangga dengan tenang, mendidik anak dengan tenang, apalagi. Oleh karena itulah masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka di sini Nabi mengajarkan yang diperangi itu orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, "La taqtul walida wala imra'atan wala kabiratan." Jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau bunuh perempuan, jangan kau bunuh orang tua. Lihat, ada aturan perang. Tapi di zaman sekarang tidak.
main rudal saja dihantam di sebuah tempat, tank kemudian ditembakkan, kemudian tembakan asal brudul saja, yang mati ya anak-anak, orang tua, yang bukan tentara ya sipil, semua mati. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda berperang melawan tentara-tentara saja, itu pun tentara yang kafir kepada Allah. Mereka orang-orang lemah. Itulah aturan jihad. Nabi mengajarkan aturan jihad dulu. Bahkan mengatakan wala taqta'u nakhlan wala syajaratan. Ketika perang pun tidak boleh merusak pohon, tidak boleh menebang, tidak boleh menebas. Jangan kemudian merusak pohon. Bahkan Rasul mengatakan wala tahdimu jidranan wala bina. Jangan kau hancurkan tembok dan bangunan. Sedemikian ketatnya adab jihad itu. Menunjukkan Islam itu indah. Walaupun yang diserang negara kafir umpamanya, tidak boleh kita bakar hutannya, kemudian kita runtuhkan gedung-gedungnya. Cukup kita perangi orangnya saja. Kecuali kalau dalam gedung itu tentara semua, ya iyalah, lain bisa ditanya. Cemana kan? Kalau zaman sekarang kan nggak zaman dulu. Kita bawa pedang, mereka bawa rudal, kan? Habislah kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka berangkatlah mereka menuju Mu'tah. Sesampainya di Mu'tah, rupanya tentara orang-orang Romawi tidak diperkirakan sebelumnya oleh para sahabat Nabi. Dikiranya 3.000 pasukan sudah besar, rupanya mereka melawan 200.000. Bayangkan ya. 200.000 melawan 3.000 orang. Itu 1 banding berapa itu? Sehingga para sahabat ketika itu kebingungan. Ini tentara banyak nih, kita 3.000 orang saja, di hadapan kita 200.000 orang. Ada yang mengatakan 250.000. Akhirnya sebagian mereka bermusyawarah dan mengatakan, bagaimana kalau kita nulis surat kepada Rasul? Apa yang harus kami lakukan menghadapi 200.000 pasukan? Atau bagaimana kalau seandainya kita mundur dulu, kita buat siasat? Atau bagaimana kalau seandainya kita meminta bantuan agar ditambah lagi pasukan? Tapi ketika itu Abdullah ibn Rawaha adalah orang yang menyemangati para sahabat. Dia mengatakan di hadapan para sahabat yang ketika itu nyalinya hampir ciut melawan pasukan yang banyak. Kata Abdullah ibn Rawaha, ya qaumi, wahai kaumku, wallahi demi Allah, innal lati taqrahuna lallati kharajtum tatlubuna syahadah. Sesungguhnya sesuatu yang kalian benci itu adalah sesuatu yang kalian keluar hari ini mencari syahadah, mencari mati syahid. Bukankah kita kesini mencari mati syahid? Justru ini kesempatan ini. Kemudian kata Abdullah ibn Rawaha, nahnu la nuqatilun nas bi'adadin wala biquwatin wala kabiratin, innama ihdal husnayaini zuhurun aw syahadah. Kata Abdullah bin Rawaha, kita tidak hendak berperang karena jumlah, kita tidak hendak berperang karena kekuatan, kita tidak hendak berperang karena besarnya pasukan, tapi kita berperang karena mencari 2 perkara yang baik. Pertama kemenangan, yang kedua syahid. Apalagi? Akhirnya kemudian para sahabat terpancing dengan provokasi daripada Abdullah ibn Rawaha. Mereka bangkit semangatnya, kemudian mereka sampingkan ide-ide tadi, siap perang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka berangkatlah pasukan melawan tentara Romawi 200.000 yang dipimpin oleh Herakli. Berjumpa di Mu'tah di pertengahan Urdun. Dan luar biasa ikhwah, Anda bisa bayangkan 200.000 melawan 3.000. Lautan tentara yang sangat kuat dari Romawi, yang dikenal kekuatan perangnya. Mereka seperti
melebur, mengepung tentara yang kecil, tapi semangat para sahabat tidak patah. Mereka tetap meringsek ke depan dan kemudian berperang dengan sangat hebat. Akhirnya pemimpin kaum muslimin Zaid ibn Harithah pun gugur pertama kali dalam perang Mu'tah, sesuai dengan tartib sabda Nabi. Setelah Zaid meninggal dunia, sebelum bendera itu jatuh, lalu diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Karena kalau bendera itu jatuh, itu tanda kekalahan, menunjukkan bendera itu sesuatu yang mulia, harus dipertahankan. Maka akhirnya Ja'far pun mengambil bendera, dipegangnya oleh tangan kanannya, sambil tangan kirinya menyabat-nyabat musuh. Tapi Allah takdirkan tangan kanannya tersabat sehingga putus, kemudian diambil tangan kirinya. Tangan kirinya pun tersabat, putus juga. Akhirnya ditaruh di dada, kemudian dipeluknya. Sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat hampir puluhan, ada yang mengatakan 70 lebih tusukan pedang di tubuh Ja'far bin Abi Thalib, sampai akhirnya dia terguling dari kudanya dan kemudian Abdullah ibn Rawahah menangkap benderanya. Ketika Ja'far meninggal dunia, Nabi SAW berada di Madinah. Rasul SAW tahu bahwa Ja'far gugur karena malaikat Jibril memberitahunya. Makanya kemudian Rasul SAW mengatakan, laqad abdalahullahu ala yadaihi bijanahaihi yatiru fil jannati haitsu syaa. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikan kedua tangan Ja'far dengan dua sayap yang dia akan terbang di sorga sesuai dengan kehendaknya. Rasul tahu. Dan subhanallah, Ja'far bin Abi Thalib itu orang yang paling mirip dengan Rasul wajahnya. Paling mirip dengan Rasul, postur tubuhnya, kulitnya, mukanya luar biasa. Sehingga ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, maka Nabi SAW merasa sesak dadanya. Bagaimanapun ikhwan, Ja'far sudah 7 tahun berada di Habasyah, di tempat hijrahnya, di tempat pengungsian kaum muslimin ketika kaum muslimin tertindas di kota Mekah. Kemudian pulang ke Madinah. Akhirnya kemudian baru berjumpa beberapa waktu dengan Nabi SAW. Belum lama bercengkrama dengan Rasul. Dan Ja'far pun hanya memiliki anak-anak kecil karena usia meninggalnya itu di bawah 40 tahun, masih muda. Sehingga ketika kematian Ja'far, Rasul kemudian merasa sedih sekali. Setelah 3 hari kematian Ja'far, dia mendatangi keluarganya. Keluarganya tidak tahu, istrinya tidak tahu, anak-anaknya yang masih kecil tidak tahu. Bahkan ketika kemudian dilaporkan Nabi SAW akan datang, istrinya mengira bahwa pasukan sudah datang, Ja'far akan pulang membawa kemenangan. Makanya istrinya kemudian menyediakan makanan yang enak, anak-anaknya dimandikan dengan bersih, supaya ketika ayahnya pulang melihat anak-anaknya sudah segar, sudah cantik, sudah ganteng. Dikiranya seperti itu. Kemudian Nabi SAW datang. Karena muka Nabi mirip dengan Ja'far bin Abi Thalib, anak-anaknya masih kecil, disangkanya bapaknya. Mengejar Nabi SAW, disangka bapaknya. Subhanallah. Tapi kemudian Nabi SAW beritahu kepada istrinya bahwa Ja'far telah syahid. Maka istrinya langsung shock. Bagaimana tidak? Di Madinah baru tinggal beberapa saat, maka Nabi SAW pun menangis karena sedih. Maka Rasul mengatakan, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan wahai para sahabatku makanan untuk keluarga Ja'far, karena dia tertimpa musibah hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali ke peperangan. Maka ketika Ja'far kemudian roboh, diambil Abdullah ibn Rawahah. Setelah Abdullah ibn Rawahah pun
Kemudian selang beberapa waktu dia pun kemudian gugur juga, sesuai dengan keinginannya, ingin mati syahid dalam perang Mu'tah. Allah kabulkan. Akhirnya dia pun jatuh dan tumbang. Namun sebelum bendera jatuh, diambil oleh Utsman ibn Talha. Kemudian pasukan mundur. Ketika itu Nabi SAW tidak menyebutkan pemimpin yang keempat. Rasul hanya mengatakan apabila Zaid gugur, gantinya Ja'far. Ja'far gugur, gantinya Abdullah ibn Raha. Rasul tidak menyebutkan yang keempat. Maka Utsman bin Talha pun dia tidak enak untuk memegang bendera itu. Tapi dia teringat dengan Khalid ibn Walid. Dan ketika itu Khalid ibn Walid ikut pasukan. Dan itulah perang perdana Khalid bin Walid. Sebelumnya dia tidak pernah berperang bersama kaum muslimin karena dia telat masuk Islam. 3 bulan setelah masuk Islam, Khalid pun bergabung dalam perang Mu'tah. Bahkan dia teringat dengan Khalid dan bagaimana kepemimpinannya semasa jahiliyah. Maka Utsman bin Talha mencari, aina Khalid? Di mana Khalid? Aina Khalid? Di mana Khalid? Maka Khalid pun mengatakan, saya di sini. Maka Utsman mengatakan, ambillah bendera ini, pimpin kami. Maka karena melihat tidak ada pemimpin yang lebih bagus dibandingkan Khalid, akhirnya terpaksa Khalid mengambil bendera itu. Disinilah kecerdasan Khalid ditampakkan bagi kaum muslimin. Kepiawaian dalam berperang, keuletan dalam berperang ditampakkan dalam perang Mu'tah, sehingga kepemimpinan Khalid dalam peperangan, dalam perang Mu'tah ini menjadi gambaran sejarah yang tidak pernah dilupakan. Kemenangan pertama melawan musuh pertama di luar Arab, melawan bangsa Romawi. Bayangkan saja, 3.000 pasukan melawan 200.000. Maka Khalid pun membuat taktik dan siasat peperangan. Disediakan berbagai macam seragam perang dan seragam persenjataan. Terkadang mereka maju kemudian mundur ganti seragam, kemudian maju mundur ganti seragam, seolah-olah banyak padahal pasukannya itu-itu saja. Terkadang kemudian maju mundur dari samping kiri, jadi orang Romawi dikacaukan belum dengan Khalid, seolah-olah bagaimana pasukan itu banyak sekali, dibuatnya debu mengepul, dibuatnya suara kuda gitu kan. Pokoknya bagaimana mengecoh, karena bagaimanapun al-harbu kaidun, perang itu tipu daya. Anda tidak boleh menipu kecuali dalam peperangan. Anda tidak boleh sombong kecuali dalam peperangan. Sombong boleh ketika perang, tapi di luar perang tidak boleh sombong. Menipu boleh dalam peperangan, tapi jangan menipu di luar peperangan. Zaman sekarang terbalik, kalau perang jujur, kok di luar perang nipu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Khalid bin Walid berhasil kemudian memenangkan perang itu.